Oke. Nah, kalau misalkan inner child itu harus dihilangkan nggak? Atau harus berdamai, Kak? Ini konsepnya bagus. Ini pertanyaannya bagus ya. Konsepnya gini, inner child itu sebenarnya ya kalau kita cari saya balik ke teori yang tadi saya kasih yang tentang ego personality. Bahwa ego personality itu nggak Hmm, bisa disingkirkan dan nggak bisa dihilangkan. Karena itu sama oke. seperti menghilangkan bagian dari diri kita. Tapi bisa kita sadarkan dalam tanda kutip dan kita ganti perannya. Sama seperti inner child tadi. Kalau kita sudah kenal, kemudian ada istilah kan reparenting, yang kita ajak ngomong inner child kita, sisi kita yang kecil, kita ajak komunikasi, kemudian kita posisikan atau kita ganti tugasnya, inner child-nya akan aktif mungkin ketika kita mau belajar sesuatu. Karena yang saya bilang tadi ya, Hmm, inner child kan nggak selalu negatif. Ketika kita belajar, mungkin bisa munculin rasa penasaran, sifat nggak mudah menyerah, ada keterbukaan yang lebih terbuka daripada orang dewasa, dan juga banyak hal-hal baik lainnya yang bisa kita pergunakan atau kita fungsikan dari inner child itu. oke. Terima kasih, Kak. Nih kayak masih banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang bertanya di kolom komentar, silakan pindah ke kolom Q&A. Biasanya ada di sebelah kanan bawah. Kalau teman-teman lihat. Jadi biar kita bacainnya enak, nggak scroll ke atas terlalu jauh. Karena banyak yang ngetek ataupun ada yang komen. Mm-hmm. Oke, kita bacain lagi pertanyaannya. Boleh, silakan. Oke, saya pilih dulu. Boleh, boleh. Tadi yang film kartun sudah. Oke, Ya. ini Kak, apakah trauma kita di masa kecil itu termasuk bagian dari inner child yang kita bawa dari kecil? Salah satu istilahnya adalah inner child yang terluka. Jadi ketika dalam tadi ya fase atau masa perkembangan ada tugas perkembangan yang tidak terpenuhi. Contohnya, saya ambil contoh aja. Di umur 0 sampai 1 tahun ada satu teori tokohnya Erik Erikson. Kalau misalnya teman-teman dari psikologi pasti tahu, itu ada satu fase yang namanya trust versus mistrust. Itu harus diselesaikan di 0 sampai 1 tahun. Nah, ketika seorang anak bisa punya kepercayaan, ada bonding dengan orang tua, dia akan percaya sama lingkungan. Jadi ada harapan. Tapi ini adalah kepercayaan yang ideal. Nah, tapi kalau misalnya ketika umur 0 sampai 1 tahun dia kehilangan bonding atau attachment dengan orang tua tadi, bisa jadi ini memunculkan mistrust atau nggak percaya terhadap lingkungannya. Ya, jadi mudah panik mungkin, mudah cemas, mudah curiga, ada trust issue yang tadi, seperti itu. Jadi bisa jadi Hmm, trauma waktu kecil istilahnya ini sebenarnya masalah istilah aja sih. Istilahnya jadi inner child yang terluka. hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Nah, sebenarnya ada nggak nih Kak, pengembangan, maksudnya dari inner child sendiri dikembangkan dan jadi sebuah kayak sebuah kemampuan gitu Kak? Bisa nggak sih? Kalau inner child itu kan konteksnya gini, itu adalah sebuah emotional memory, jadi ingatan emosional. Oke. Jadi lebih kepada apa yang kita ingat waktu kecil, kejadiannya, peristiwa yang mungkin menyenangkan, tidak menyenangkan, bukan masalah kemampuan, nggak kemampuan. Tapi kalau misalnya kemampuannya Hmm, lebih ke kemampuan psikologis mungkin. Kayak kemampuan hmm, untuk memutuskan, kemampuan untuk percaya sama diri sendiri, jadi self-conceptnya, kemudian kemampuan untuk yakin tidak bergantung sama orang lain. Mungkin kalau yang dimaksud kemampuan yang hmm. berkembang, kemampuan itu ya, tapi bukan skill-skill spesifik yang khusus. Gitu. Oh, oke, oke. Oke, oke. Oke, lanjut pertanyaan begitu, pertanyaan dari saya soalnya. Oh, dari Rian. Oke. Karena dari beberapa penjelasan jadi ada banyak pertanyaan soalnya. Sebenarnya kalau Oke, digali lebih ini dalam sih, misalnya pakai hmm, istilah-istilah yang lebih rumit, lebih menarik. Cuma kan saya berusaha untuk ngambil sesuatu hal yang lebih mudah dimengerti sih, lebih mudah dimengerti. hmm. Jadi kalaupun pakai apa pembahasan atau galinya kadang terlalu detail, malah nanti takutnya bikin bingung sih. Oh, oke. Nah, waduh tadi apa tuh lupa. Eh Gini Kak, Heeh. terkait dengan inner child atau masa lalu nih Kak. Mm. Sebenarnya masa lalu itu atau ya bisa kita bilang trauma masa kecil itu baiknya itu dihilangkan atau bagaimana Kak? Baiknya itu disadari pertama ya. Jadi kita sadar dulu ada hal yang pernah terjadi, terus diterima karena Hmm, itu nggak bakal bisa dihapuskan begitu saja. Apapun yang terjadi masa lalu itu membentuk kita yang sekarang, menyangkalinya hmm, malah akan menyangkali diri kita ya tanpa sadar.
Dan kemudian kalau sudah diterima, dikasih pengertian. Jadi nanti tujuannya itu atau endingnya itu bukan soal sembuh nggak sembuh, tapi kita ambil makna apa dari kejadian yang sudah terjadi. Jadi understanding tujuannya nanti. Misalnya dulu Hmm. saya kecil diperlakukan mungkin kurang baik, tapi apa sih yang bisa saya lakukan atau yang bisa saya maknai untuk kehidupan saya yang sekarang? Karena satu kejadian buruk itu kan maknanya beda-beda untuk orang yang berbeda, ya. Oke. Tergantung cara mereka understanding tadi, punya pengertian nggak akan kejadian tersebut. Jadi lebih kepada mengikhlaskan dan mencari hikmahnya ya, Kak? Ya, kalau istilah paling simpelnya cari hikmah di Hmm. balik semua kejadian. Walaupun kedengarannya gampang, tapi kalau kita yang ngalamin itu susah. Susah. Oke. Nah, mungkin ini agak ada sedikit cerita sih, Kak, dari teman saya gitu ya. Jadi Mm-mm. kayak kesannya ketika dia dewasa itu lebih kepada orangnya kayak semacam baper gitu, Kak. Hmm. Jadi nggak bisa sama sekali, bukan sama sekali sih, dia tuh nggak bisa yang namanya dikomentarin ataupun dikritik ataupun Hmm. dikasih saran. Bawaannya tuh ketika kita ngasih saran ataupun kritik, jatuhnya tuh jadi kayak ih, kayak dijudge banget gitu, Hmm. Kak, kok Betul. kayak gini, kok kayak gini. Nah, mungkin nggak sih, Kak, itu berasal dari kayak semacam waktu masa kecilnya mungkin temannya sedikit, pergaulannya kurang, ataupun di lingkungan keluarganya itu mungkin nggak itu, Kak? Bisa jadi. Jadi gini, kalau Hmm. saya jelaskan sederhananya ya, semua kejadian, termasuk yang traumatik, itu kan membentuk diri kita yang sekarang. Nah, tapi kalau kejadian itu sifatnya menyakitkan untuk emosional atau untuk fisik, itu akan membuat bagian otak kita yang memproses emosi namanya amigdala memang jadi lebih sensitif. Ya, kenapa lebih sensitif? Tujuannya sebenarnya baik supaya hal buruk itu nggak terjadi lagi. Intinya itu. Nah, bisa jadi Oke. sensitif sama kritik itu dia lakukan atau menjadi bagian dari dirinya supaya pengalaman buruk itu tidak terulang kembali ke depannya. Itu sih. Hmm. Nah, jadi itu membentuk seseorang, kalau pakai istilah yang tadi ada yang namanya manajer atau protektor. Kalau misalnya kesannya ini sudah mengancam, dia langsung melindungi, langsung ngeblok seperti bangun tembok. Hmm. Karena kalau misalnya lebih dalam, ini bisa melukai lagi dirinya yang dulu atau kejadian yang mungkin pernah terjadi di masa lalu. Hmm. Tapi kayaknya ketika sudah dewasa jadinya agak canggung gitu, Kak, ngomongnya juga. Ngobrolnya tuh kayaknya harus hati-hati banget sama dia Hmm. gitu. Tapi gini, ini mungkin di luar tema kita hari ini. Ada satu buku Hmm. yang judulnya Highly Sensitive Person atau Highly Sensitive People. Jadi ada sekitar 20% orang yang memang lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Ya, ini bukan cuma sensitif perasaannya aja, tapi fisiknya juga. Hmm. Jadi Oke. tentang suara keras dia lebih sensitif, sama omongan orang termasuk, sama aktivitas suhu mungkin lebih sensitif. Bisa jadi itu juga karena genetik. Ya. Jadi ada dua faktor tadi ya. Faktor memang bawaan dari Hmm. genetiknya, emang tipenya lebih sensitif. Yang kedua adalah mungkin kejadian yang rujukannya di masa lalu tadi bisa jadi membuat dia lebih sensitif terhadap beberapa hal, termasuk kritikan atau penghakiman dalam tanda kutip dari orang lain. Oke. Cukup cukup kompleks juga ternyata. Oke, ini pertanyaannya oke. Nih. Nah, ini cukup bagus nih, Kak. Hmm. Untuk menghadapi adik yang masih inner child karena kurangnya sosok ayah, apakah itu salah satu ini salah satu apa ya namanya? Salah satu pengaruh. Gimana cara menghadapinya, Kak? Oke, misalnya kehilangan tadi ya attachment dari atau kedekatan, Sosok ayah. kelekatan dari sosok salah satu orang tua dengan perannya Hmm. mereka. Sebenarnya setiap orang tuh memaknainya beda-beda ya. Ada mungkin kakaknya kalau yang tanya mungkin memaknainya karena sudah melalui prosesnya banyak, memaknai sebagai hal yang biasa atau malah ditekankan gini. Setiap orang ketika menghadapi sebuah masalah, sebuah tantangan hidup kan responnya beda-beda. Responnya beda-beda. Hmm. Ada yang represi, jadi menekan sampai ke dalam, sampai nggak muncul bahkan, tapi kadang-kadang meledak. Ya. Ada juga orang yang mengalihkan, ya, displacement. Jadi dia mengalihkan kecemasannya dengan melakukan sesuatu hal yang lain. Ada juga yang Hmm. langsung diacuhkan atau malah disangkal. Nah, ini tergantung cara sosok ini menanggapi sebuah tantangan atau masalah karena beda-beda. Nah, alangkah lebih baik jika memang sosok itu nggak akan tergantikan sampai kapanpun ya. Sosok ayah, sosok orang tua dengan perannya mereka, tapi kita bisa memberikan dukungan tambahan walaupun tidak bisa menggantikan yang saya bilang tadi,
membantu dia menjalani prosesnya. Karena kita tidak bisa menggantikan seorang menjalani proses kedewasaan atau bahkan menjalani proses kehilangan. Misalnya kehilangan seorang, kita nggak bisa merasakan misalnya orang yang habis ditinggal meninggal, seseorang yang penting atau orang tua, kita nggak bisa gantiin rasa kehilangannya dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berdiri atau duduk bersama dengan dia, itu sih. Jadi ngebantu dia ngelewatin prosesnya. Itu. Ini sepertinya barusan sudah terjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Kak. Apa tuh? Cara menghadapi apa orang mana tadi? Menghadapi teman yang memang punya inner child yang berlebihan gitu Kak. Bisa pakai Oke. jawaban yang tadi? Bisa. Oke. Nah ini agak lucu nih. Apakah orang dewasa yang manja kebangetan apa juga bagian inner child? Tadi sebenarnya Rian sudah tanyakan kan ada childish, Iya. ada inner child. Childish. Kalau misalnya inner child-nya dijadikan ada ya istilahnya namanya tadi saya singgung adalah executive state atau kepribadian kita yang muncul, atau kalau istilahnya yang lebih gampang itu persona, topeng yang kita pakai itu jadi sesuatu hal yang kita sering munculkan, bisa jadi itu jadi childish atau sifat kanak-kanak yang kita bawa terus-menerus dan jadi bagian dari diri kita.